Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Puji pada video pembelajaran IPA kelas 8 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan organ pernafasan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan mekanisme pernafasan pada manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Tujuan pembelajaran yang keempat, menjelaskan volume pernafasan. Dan tujuan pembelajaran yang kelima adalah menjelaskan gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan video ini sampai selesai. Nanti akan ada kegiatan yang menjadi nilai tugas untuk kalian. Anak-anak, pada materi yang pertama kita akan membahas tentang organ pernafasan manusia. Apa saja organ pernafasan pada manusia? Kita perhatikan. Yang pertama itu adalah rongga hidung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini adalah faring. Yang ketiga, ini adalah laring. Kemudian yang keempat, ini namanya adalah trakea. Kemudian yang kelima, organ pernafasan yang kelima namanya adalah bronkus. Nah, ini bronkus. Kemudian selanjutnya organ pernafasan selanjutnya itu namanya bronkiolus. Organ pernafasan yang selanjutnya ini adalah alveolus. Dan yang terakhir yang ini dan ini adalah paru-paru. Satu persatu organ pernafasan ini akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama itu adalah rongga hidung. Hidung itu merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Pada hidung dilengkapi dengan silia atau rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhidup saat kita bernafas. Kemudian konka ini memiliki banyak kapiler darah. Fungsinya menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Nah, itu adalah rongga hidung. Kemudian organ pernafasan yang kedua namanya adalah faring. Nah, ini adalah gambar strukturnya faring. Faring atau kita sebut dengan rongga tekak. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Selain itu juga berfungsi sebagai ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Organ selanjutnya namanya adalah laring atau ruang suara. Organ ini merupakan organ pernafasan yang menghubungkan antara faring dan trakea.
Di dalam laring itu terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis itu berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel. Fungsinya untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Jadi, jika ada partikel-partikel kecil, misalnya debu, asap, makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, maka akan ada refleks batuk. Kenapa kok ada refleks batuk? Refleks batuk itu berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Kemudian yang ketiga adalah trakea atau yang disebut dengan batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Nah, fungsi silia di sini adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang selanjutnya adalah bronkus atau percabangan trakea. Trakea bercabang menjadi dua. Ini trakea ini bercabang menjadi dua. Percabangan inilah yang disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus itu memasuki paru-paru. Nah, akan masuk ke paru-paru kanan dan masuk paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Nah, selanjutnya adalah bronkeolus. Ini bronkeolus. Nah, yang ini yang bronkeolus. Di dalam paru-paru, bronkus itu bercabang lagi. Nah, ini sudah masuk paru-paru ya. Bronkus itu bercabang lagi. Nah, percabangan dari bronkus itu namanya bronkeolus. Bronkeolus itu merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Nanti pada ujung bronkeolus, pada ujungnya ini, pada ujung bronkeolus ini terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis disebut dengan alveolus. Nah, nanti akan kita bahas apa itu alveolus. Selanjutnya kita akan membahas tentang paru-paru. Nah, ini adalah gambarnya paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri yang disebut dengan pulmosinester yang terdiri atas 2 lobus. Kemudian yang selanjutnya adalah alveolus. Tadi saya katakan bahwa di ujungnya bronkeolus itu ada gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis. Itu namanya adalah alveolus. Nah, ini kalau kita berbesar seperti ini. Ini adalah alveolus yang bentuknya seperti buah anggur. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian dapat memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus itu berbatasan dengan pembuluh darah kapiler, sehingga gas-gas dalam alveolus
dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Dibagi menjadi dua, ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Mekanisme pernafasan nanti juga ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu saat kita menghirup udara, sedangkan ekspirasi itu adalah saat kita menghembuskan udara. Sekarang kita akan membahas tentang pernafasan dada. Nah, pada saat inspirasi pada pernafasan dada, di sini otot-otot dada ya, otot-otot dada, tulang rusuk pada dada ini akan berkontraksi. Sehingga karena dia berkontraksi, sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya paru-paru mengembang dan udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu inspirasi. Sedangkan saat ekspirasi itu akan terjadi jika otot-otot pada dada itu relaksasi. Nah, otot-otot pada dada berelaksasi yang akan mengakibatkan rongga dada kembali normal. Nah, ini kembali normal. Paru-paru juga kembali normal. Sehingga udara dapat keluar dari paru-paru. Itu adalah mekanisme pernafasan dada. Sedangkan yang kedua itu adalah pernafasan pada perut. Kalau pernafasan dada tadi yang berperan adalah otot pada dada. Nah, sekarang kalau pernafasan perut itu yang berperan adalah otot diafragma. Nah, diafragma itu yang ini. Nah, ini adalah diafragma. Pada saat inspirasi, otot-otot diafragma itu akan berkontraksi sehingga diafragma itu bentuknya mendatar. Nah, diafragma bentuknya mendatar. Nah, karena mendatar, maka volume rongga dada membesar sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan saat ekspirasi, otot diafragma itu akan mengalami relaksasi. Nah, akan mengalami relaksasi. Otot diafragma akan mengalami relaksasi sehingga diafragma itu bentuknya melengkung ke rongga dada. Ini akan mengakibatkan volume rongga dada mengecil sehingga dapat menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Itu adalah mekanisme pernafasan pada perut. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan melakukan kegiatan menghitung frekuensi pernafasan. Nah, silakan kalian catat dulu anak-anak ya. Dicatat dulu, ini adalah kegiatan yang harus kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Silakan dicatat. Alat dan bahannya yang harus kalian gunakan apa, itu cukup sederhana. Kalian sediakan saja stopwatch. Tidak usah bingung anak-anak, semua HP sekarang sudah dilengkapi dengan stopwatch. Ya, kalian siapkan stopwatch yang ada di HP atau jam. Kemudian alat tulis.
Itu alat dan bahannya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan anak-anak? Nah, yang harus kalian lakukan cukup gampang sekali. Bernafaslah seperti biasa ya, selama 15 detik. Selama 15 detik untuk masing-masing kegiatan yang akan saya tentukan. Jadi apa saja kegiatannya? Ada 5 kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian berbaring. Nah, kalian berbaring, kemudian bernafaslah selama 15 detik. Kemudian selain berbaring, kalian duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Saya ulang, kegiatan kalian adalah berbaring, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Apa yang harus kalian pikirkan? Apa yang harus kalian lakukan? Tadi kan kalian diminta untuk bernafas 15 detik. Ya, selama 15 detik. Nah, selama 15 detik kalian itu kan sambil memegang dada nanti anak-anak. Nah, sambil memegang dada. Kalian hitung 15 detik saat kalian berbaring. Nah, kalian hitung selama 15 detik itu berapa kali kalian bernafas. Tapi bernafasnya biasa saja. Tidak usah, gitu tidak usah, biasa saja. Itu nanti kalian hitung. Selama 15 detik itu berapa frekuensi pernafasan kalian. Menghirup, mengembuskan itu berapa kali. Sama, saat duduk juga demikian. Berdiri juga demikian, kalian hitung frekuensinya, berjalan dan berlari. Nah, biar lebih akurat anak-anak, setiap kegiatan itu kalian ulangi 2 kali. Ya, kalian ulangi 2 kali. Kemudian kalian pikirkan, nah, pada posisi yang berbeda-beda tadi, apakah frekuensi pernafasan kalian itu berbeda-beda? Jika iya, mengapa demikian? Kemudian, frekuensi pernafasan pada posisi yang mana yang paling tinggi? Kalian jelaskan. Kemudian, kalau sudah, buatlah kesimpulannya. Ya, kalian buat kesimpulan kalian. Nah, kalau sudah, nanti kesimpulan dari kegiatan kalian tulislah di kolom komentar YouTube ini. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Selamat mengerjakan anak-anak ya. Selanjutnya kita akan ke materi volume pernafasan. Kita akan pindah ke materi volume pernafasan. Yang pertama itu ada yang namanya volume tidal. Volume tidal itu apa? Volume tidal itu adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh kita melakukan inspirasi atau ekspirasi normal. Nah, volume tidal ini sekitar 500 ml. Kemudian yang kedua adalah volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi ini sekitar 1500 ml. Anak-anak jangan bingung ya kalau saya bilang inspirasi ekspirasi. Inspirasi itu saat kalian menghirup udara. Kalau ekspirasi itu saat kalian menghembuskan udara. Gitu ya. Sekarang selanjutnya adalah volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah kita melakukan inspirasi biasa. Volume cadangan inspirasi ini sekitar 1500 ml. Kemudian yang keempat adalah volume residu atau volume sisa. Volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru kita meskipun kita telah melakukan ekspirasi secara maksimal.
Volume residu ini sekitar 1000 ml. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan menghitung volume pernafasan anak-anak. Yang pertama adalah menghitung kapasitas vital dari paru-paru kita. Kapasitas vital paru-paru itu merupakan total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi. Kalau volume tidal tadi 500 ml, cadangan ekspirasi tadi volumenya 1500 ml, dan cadangan inspirasi volumenya 1500 ml, maka kapasitas vital paru-paru kita adalah 3500 ml. Yang selanjutnya adalah menghitung kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru itu merupakan volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru kita. Bisa dihitung dari penjumlahan kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu. Kapasitas vital paru-paru tadi kan 3500 ml, sedangkan volume residu itu adalah 1000 ml, sehingga kapasitas total paru-paru kita itu adalah 4500 ml. Selanjutnya adalah kita akan menerangkan tentang gangguan sistem pernafasan. Ada beberapa gangguan sistem pernafasan anak-anak. Yang pertama adalah penyakit yang namanya adalah influenza. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi dari virus yang namanya influenza. Tanda-tandanya biasanya kita demam, ya, kita menderita demam, pilek, bersin, batuk-batuk, sakit kepala, sakit otot, kemudian rongga hidung juga terasa gatal. Nah, itu biasanya tanda-tandanya. Kemudian yang kedua itu adalah tonsilitis. Nah, ini adalah tonsilitis atau penyakit yang namanya adalah amandel. Tonsil atau amandel itu akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Jika daya tahan tubuh kita lemah, maka virus itu gampang masuk dan menginfeksi tonsil atau amandel kita, sehingga dapat menyebabkan penyakit yang namanya tonsilitis. Gejalanya biasanya apa? Gejalanya itu biasanya kita akan terasa sakit pada tenggorokan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, bahkan bisa demam. Kemudian yang ketiga itu penyakit yang namanya faringitis. Faringitis itu adalah infeksi pada faring yang disebabkan oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Kemudian yang keempat itu adalah pneumonia. Nah, pneumonia merupakan infeksi pada bronkeolus dan alveolus. Penyebabnya antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, biasanya pada paru-paru penderita pneumonia itu akan terdapat cairan yang kental. Cairan tersebutlah yang dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru, sehingga menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Nah, sekarang selanjutnya adalah penyakit yang namanya adalah TBC. Penyakit TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, ini infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga bisa menginfeksi bagian
tubuh kita yang lain. Nah, ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru kita, bakteri itu akan menyebabkan infeksi sehingga dapat memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Kemudian ini ada penyakit yang namanya adalah asma. Nah, asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma itu diantaranya adalah zat pemicu alergi yang ada dalam tubuh kita, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan, dan lain-lain. Nah, masuknya zat alergi tersebut akan memicu tubuh kita menghasilkan senyawa kimia. Sehingga senyawa kimia tersebut dapat memicu penyempitan saluran pernafasan. Dan penyempitan saluran pernafasan inilah yang akan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Biasanya gejalanya penderita asma itu akan mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Kemudian yang selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kalian perhatikan anak-anak, yang ini itu adalah paru-paru kita sehat. Paru-paru kita saat paru-paru kita sehat. Yang ini adalah paru-paru jika kita mengalami kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru itu terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan di dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, maka akan menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru seperti batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Biasanya 85% kasus kanker paru-paru itu disebabkan adalah perokok yang sudah merokok dalam jangka waktu lama. Sedangkan sisanya itu dialami oleh orang yang tidak pernah merokok atau biasanya disebut adalah perokok pasif. Nah, anak-anak, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan ini, maka kita harus selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, kemudian pola hidup yang sehat. Nah, demikian pembahasan tentang sistem pernafasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.